Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hidayatun Nafiah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya dari UPT SMP Negeri 1 Timpeh. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Popi Noviasari selaku guru bahasa Indonesia kelas 8 UPT SMP Negeri 1 Timpeh, dan juga spesial sekali hari ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Yani Haryanti SPD. Beliau adalah pengajar praktik yang mendampingi saya sampai saat ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Izin ya Bu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Popi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu Popi, dalam percakapan pasca observasi kelas kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin di kelas. Nah, kegiatan ini dengan tujuan adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana kira-kira setelah melakukan kegiatan observasi atau supervisi kemarin? Yang pertama saya merasa bahagia Bu, dan lega juga. Tapi alhamdulillah kegiatan observasi ini sudah terlaksana dengan baik. Namun walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, tetapi tetap ada rasa groginya ketika melaksanakan supervisi ini. Baik, alhamdulillah ya Bu. Memang kita sebagai guru tentu kalau dilaksanakan observasi atau supervisi masih merasa grogi, cemas karena harus ada sesuatu yang kita persiapkan ya Bu. Nah lalu Bu, boleh diceritakan Bu bagaimana strategi pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran kemarin. Jadi di sini area pengembangan yang saya laksanakan di kelas kemarin ada dua Bu, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Jadi untuk yang pertama pada pengetahuan saya kembangkan peserta didik itu mampu untuk menemukan informasi pada teks iklan, slogan dan poster. Kemudian pada area keterampilannya anak-anak di dalam kelompoknya mampu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya pada masing-masing kelompok tersebut. Kemudian untuk tahap pembelajarannya Bu, saya lakukan mulai dari tahapan awal yaitu dengan adanya persepsi, kemudian adanya motivasi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian adanya lagu nasional, penayangan video teks iklan, slogan dan poster tentunya Bu, dan juga penerapan mindfulness di dalam pembelajaran. Kemudian pada tahapan inti saya juga menerapkan model pembelajaran PBL dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada masing-masing kelompoknya, yaitu anak diminta untuk menemukan informasi teks iklan, slogan dan poster melalui permainan ular tangga dengan teknik permainan ular tangga. Jadi nanti di permainan tersebut anak tersebut bisa mendapatkan teknik iklan, slogan dan poster, kemudian mampu untuk menemukan informasi pada materi tersebut. Luar biasa sekali Bu, penjabaran Ibu sangat kemudian lengkap. di akhirnya juga saya akan melaksanakan kuisis kemarin Bu, kuisis berdasarkan materi tersebut, kemudian juga adanya refleksi di akhir pelajaran. Wah, itu sudah luar biasa sekali Bu, lengkap sekali. Memang sesuai dengan hasil pengamatan saya ya Bu, bahwa di dalam kelas Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang juga sudah terintegrasi dengan KSE dengan baik ya Bu ya. Dimana Ibu sudah melakukan pendahuluan, di sana ada motivasi, kemudian ada pertanyaan pemantik yang diawali dengan bagaimana Ibu mengucapkan iklan, anak menyambung-nyambung iklan, itu sudah merupakan sebuah langkah yang bagus menurut saya untuk mengingat kembali materi yang sudah diajarkan. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya Bu ya. Jadi problem based learning ini sudah berjalan dengan runtut, baik sekali, ditambah lagi dengan permainan ular tangga itu yang menurut saya memang inovasi yang luar biasa Bu. Belum pernah ya kita lakukan di dalam pembelajaran. Nah ini Ibu sudah membuat terobosan baru. Nah terakhir Ibu juga sudah menggunakan kuisis sebagai bukti bahwa kita memang sudah menggunakan IT di dalam pembelajaran. Itu juga sudah sangat bagus sekali. Nah kira-kira Bu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan ini sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi Bu, sudah, tapi masih ada sedikit kendala sehingga pencapaiannya mungkin kalau di rentang itu sekitar 90% Bu. Ya masih dalam batas wajar ya Bu ya. Boleh diceritakan dulu yang sedikit untuk mengatasi kendala yang Bu hadapi, contohnya?
Baik Bu, kendala yang saya hadapi itu ada contohnya beberapa anak yang memang kurang aktif selama pembelajaran berlangsung, dan kemudian ada juga anak yang masih asik sendiri dalam kegiatannya sehingga dia tidak terlalu fokus di dalam kelompoknya untuk menemukan informasi pada teks iklan slogan dan poster tadi. Kemudian juga ada beberapa anak yang mengganggu temannya Bu ketika pembelajaran sedang berlangsung, sehingga kurang kondusifnya terjadi pembelajaran di dalam kelompok tersebut. Memang lazim sekali ya Bu ya, dalam sebuah proses pembelajaran kalau tidak ada anak yang usil rasanya juga mono sekali gitu ya Bu. Tapi ternyata itu juga menjadi salah satu kendala bagi kita karena dapat memecah konsentrasi temannya gitu ya Bu ya. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut Bu, apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya? Untuk berikutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, saya berencana untuk membuat kelompok belajar itu memang sesuai dengan atau memperhatikan gaya belajarnya Bu, yang ada auditori, kemudian kinestetik, kemudian ada visual tadi, kemudian sehingga anak tersebut merasa nyaman berada di kelompoknya. Selain itu juga saya akan berusaha untuk memvariasikan media pembelajaran serta ice breaking sehingga pembelajarannya lebih nanti menarik dan juga anak-anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Bagus sekali Bu, berarti memang kita butuh inovasi-inovasi baru terus ya Bu untuk dapat memunculkan motivasi anak sehingga dia fokus dalam belajar ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kapan akan Ibu rencanakan Ibu akan laksanakan perbaikan dan perencanaan yang sudah Ibu buat ini? Insya Allah saya akan melaksanakan perencanaan ini dalam pertemuan minggu depan Bu bersama anak-anak. Kemudian saya juga akan merencanakan atau mempersiapkan perbaikan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Baik Bu Poppy, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksana dan masalah yang Ibu alami juga dapat teratasi dengan baik ya Bu ya. Saya sangat menunggu kabar baik dari Ibu sehingga menjadi motivasi juga bagi guru-guru lain dan saya juga menunggu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Baiklah, sebelum mengakhiri percakapan pasca observasi kali ini, kami mohonkan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Yeni Haryanti SPD, untuk memberikan penguatan terhadap kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Afi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih kepada Ibu Poppy yang telah memaparkan begitu banyak. Sungguh suatu salut saya Bu. Jadi dalam tujuannya untuk mengingatkan kembali tujuan kegiatan observasi di sekolah itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana kita menemukan kesamaan visi supaya apa-apa yang terjadi itu bisa, misalnya ada kendala, bisa solusi bersama. Jadi di sini harapan saya sebagai pengajar praktik, Ibu sebagai CGP dipersiapkan menjadi pemimpin di kelas, akan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi memang harus dipersiapkan bagaimana cara ilmunya agar bisa saling berkolaborasi dengan teman. Salah satunya nanti supervisi ekonomi. Jadi dengan kompetensi yang Ibu miliki itu, saya berharap asahlah terus, kembangkan bersama teman sejawat. Mana tahu suatu saat nanti Ibu akan diangkat menjadi kepala sekolah, jadi Ibu tidak canggung lagi. Oh, beginilah caranya. Jadi kalau menurut pengamatan saya tadi itu udah luar biasa. Ya, mudah-mudahan terus dilakukan sehingga keterampilan yang Ibu miliki itu akan berkembang terus. Jadi anak-anak kita bisa lebih maju dalam dunia pendidikan ini. Cuma sekian dari saya Bu. Kalau banyak salah saya minta maaf. Terima kasih Bu Afi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas penguatannya. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Ibu pengajar praktik, terima kasih Ibu Poppy, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.